bersyukur. Jari manis berdoa untuk orang lain. Jari kelingking untuk keluarga dan diri sendiri. Amin. Terima kasih. Berdoa dulu mau tidur, berdoa dulu bangun tidur, berdoa lalu mau apain? Mau apa lagi? Mau terus bangun tidur. Pintar. Telunjuk bersyukur, jari tengah bertobat, jari manis berdoa untuk orang lain, jari kelingking berdoa untuk diri sendiri dan keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa kehendak mulai yang jadi. Amin. Memuji Allah. Jari kelingking, jari telunjuk bertobat, jari tengah bersyukur, jari manis untuk orang lain, teman, guru, gereja, sekolah, tetangga. Jari kelingking untuk keluarga dan diri sendiri. Doa untuk keluarga dan diri sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dalam kehendak-Mu yang jadi. Amin. Manis untuk orang lain, guru, teman-teman, gereja, sekolah, dan tetangga. Yang kelima, jari kelingking untuk orang lain, orang tua, dan diri kita sendiri. Mau makan, berdoa dulu. Mau tidur, berdoa dulu. Bangun tidur, berdoa dulu. Terima kasih. Pemerintah dan atasan kita, jari manis berdoa untuk orang yang lemah, yang sakit, yang bergumul. Jari kelingking. Jari keempat, jari manis untuk orang lain, guru, teman, gereja, sekolah, dan tetangga. Jari kelima, jari kelingking untuk keluarga dan diri sendiri. Jari manis berdoa untuk orang lain. Jari kelingking untuk keluarga dan diri sendiri. Terima kasih, Nam. Shalom. Puji Allah, bertobat, bersyukur, berdoa untuk orang lain, berdoa untuk keluarga dan diri sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa, kehendak mulai yang jadi. Amin. Happy Sunday, God bless you. Terus jari tengah bertobat, jari manis berdoa untuk orang lain, jari kelingking untuk keluarga dan diri sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa kehendak-Mu jadilah. Kawan-kawan, ingatlah lalu mau makan, berdoa dulu, mau tidur, berdoa dulu, bangun tidur, berdoa dulu. Terima kasih. Jari untuk memuji Allah, jari telunjuk untuk bertobat, jari tengah untuk bersyukur, jari manis untuk berdoa untuk orang lain, jari kelingking untuk keluarga dan diri sendiri. Terima kasih. Ingatlah selalu mau makan, berdoa
kelingking untuk keluarga dan diri sendiri. Terima kasih, Inang. Dari sektor A, kawan-kawan ingatlah selalu mau makan berdoa dulu, mau tidur berdoa dulu, bangun tidur berdoa dulu. Terima kasih, Nak. Jari telunjuk bertobat, jari tengah bersyukur, jari manis berdoa untuk orang lain, dan jari kelingking untuk keluarga dan diri sendiri. Terima kasih. Kelas besar, saya akan menyebutkan ayat hafalan saya yang tertulis di dalam kitab Markus 16 ayat 15b. Pergilah ke seluruh dunia, beritahukanlah Injil kepada segala makhluk hidup. Terima kasih Amang Inang. Shalom. Bertobat, jari tengah bersyukur, jari manis berdoa untuk orang lain, jari kelingking berdoa untuk keluarga dan diri sendiri. Amin. Terima kasih, Nang. Ibu jari untuk memuji Allah. Tunjukkan menari, daun menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari, daun menari. Ada orang lain. Jari manis untuk berdoa untuk orang lain, jari kelingking untuk berdoa untuk diri kita dan keluarga. Janganlah selalu mau makan, berdoa dulu, mau tidur, berdoa dulu, bangun tidur, berdoa dulu. Jari tengah untuk bersyukur, jari manis untuk berdoa untuk orang lain, jari kelingking untuk berdoa diri kita dan keluarga. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari, seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari, seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari. Shalom Ante Ocha. Salam Inang Teo. Apa kabar Ante Ocha? Tentunya luar biasa Inang. Sehat, luar biasa. Inang bagaimana Inang Teo? Inang juga sehat Ante Ocha. Inang percaya deh kalau kabar Ante Ocha pagi hari ini luar biasa. Kelihatan Amin. itu dari senyumnya. Puji Tuhan ya Ante Puji Ocha ya. Tuhan, Inang. Bahagia hatinya ya. Iya Inang. Oke. Baik. Anak-anak sekolah minggu. Anak-anak sekolah minggu bagaimana? Sukacita nggak Ante Ocha? Iya tentunya sukacita. Kita sapa dulu boleh? Boleh Inang. Boleh. Kita sapa dulu 1, 2, 3 ya. Shalom anak-anak sekolah minggu. Apa kabar pagi hari ini? Tentu luar biasa berkat Tuhan. Yes, yes, yes. Oke, Ante Ocha. Iya Inang Teo. Ada Inang lihat belum duduk anak sekolah minggu. Atau masih ini baru dibangun nih atau nggak mau bangun ya Inang ya?
Sudah bangun Udah ya, pastinya, Nang. udah bangun, udah siap-siap. Udah Cuman siap-siap. masih ada yang kecarian Alkitabnya di mana? Kecarian Oke, Alkitabnya. sambil mereka mempersiapkan Alkitabnya, Iya. kita bernyanyi dulu yuk Ante untuk anak-anak sekolah minggu kita mau? Mau Inang, lagu yang mana Inang? Lagu yang Ante masih ingat nggak buah-buah roh? Oh iya, kasih. Sukacita. Kesabaran. Oh, kita nyanyikan untuk anak-anak sekolah Oke, minggu Nang. ya Ante. Sembari anak-anak sekolah minggu kami mempersiapkan termasuk persembahan syukur, Alkitab, diri, hatimu terlebih utama. Ante Ocha dan Inang Theo mau bernyanyi untuk anak-anak sekolah minggu kami. Ketika nanti Ante sudah selesai bernyanyi dengan Inang, kamu tidak lagi kemana-mana. Oke, kita bernyanyi untuk anak sekolah minggu ya Ante? Oke Inang. Oke. Kasih sukacita ya nak. Ayo Ante Ocha. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ya, kita harus mau dipimpin Roh Kudus setiap hari. Betul Ante Ocha? Betul Inang. Tos dulu. Untuk Tos. anak sekolah minggu yang luar biasa. Oke, semuanya sudah siap pastinya. Langsung saja kita panggil guru-guru sekolah minggu yang cantik, yang manis. Tentu juga ada Inang Fikar. Mari Inang dan kakak guru sekolah minggu. Terima kasih untuk rekan-rekan guru sekolah minggu dan juga Inang Fikar. Nah, sekarang untuk memulai ibadah kita ya nak, kita ngapain nanti? Berdoa dulu baru saat teduh. Bersaat teduh dulu. Pintar, kita bersaat teduh dulu ya nak ya. Kita mau serahkan ibadah ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan ya nak ya. Undang Roh Kudus hadir dalam hatimu, biar ibadah kita ini benar-benar untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Lipat tanganmu sayang, berdoa di dalam hati, kita bersaat teduh sejenak. Amin. Oke. Lalu kita ngapain lagi Ante Ocha? Penyanyi dulu ya Inang. Nyanyi. Baik, kita angkat pujian untuk Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha
kita satukan hati kita, kita berdoa. Bapa di surga, selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih jika sepanjang malam Engkau menjagai kami dalam tidur kami. Engkau juga membangunkan kami di pagi hari ini dengan kasih-Mu. Sehingga kami dapat merasakan napas kehidupan, kesehatan. Kami dapat merasakan berkat-berkat Tuhan yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu di dalam hidup kami. Dan pada saat ini Tuhan kami mau melakukan ibadah anak-anak sekolah minggu. Biarlah Tuhan di dalam kami mengawali hingga kami mengakhirinya. Kami boleh sungguh-sungguh datang ke hadapan Tuhan. Dan Tuhan balut bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Agar segala kuasa si jahat tidak dapat mengganggu konsentrasi kami. Berkati Tuhan guru-guru sekolah minggu yang Tuhan utus dapat ambil bagian di dalam pelayanan ini. Terpuji termulialah nama-Mu Tuhan. Kami mau melanjutkan ibadah kami hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Baik Ante Ocha, apa penting kita mengajak anak sekolah minggu untuk berdiri? Ya Ina. Iya, biar semangat. Oke, Inang dan Inang Fikar dan guru-guru yang lain akan mengajak mengajak anak-anak kami semua untuk berdiri. Masih ingat nggak gaya Inang Fikar ketika mengajak anak-anak sekolah minggu berdiri? Anak sekolah minggu, kamu lompat dan katakan, yes saya. Tapi caranya seperti yes saya. Seperti itu nggak Inang Fikar ya? Coba kita tanya dulu Inang Fikar. Seperti itu nggak Inang? Inangnya senang loh mengajak anak sekolah minggu. Oke, semangat dia ya. Yes saya, gitu kan. Yes saya. Oke ya, kita kasih semangat dulu untuk Inang Fikar. Oke. Anak sekolah minggu, 1, 2, 3, ya. Anak sekolah minggu. Jawabnya, yes saya. Wah, Inang aja senangnya luar biasa ini. Apalagi anak-anak sekolah minggu. Baiklah, kita lanjut saja. Kita akan motorik ya. Kita bernyanyi pakai gerakan dengan lagu Bila Roh Allah ada di dalamku. Bila Roh Allah ada. Oke ya nak ya. Oke, pakai gerakan. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Sekali lagi. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Roh Allah ada. Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Oke, lagu yang berikutnya. Oke, sudah semua menari? Oke, masih ada lagu satu lagi Ante. Ante capek ya? Kakak Nopa capek? Ante masnya aja yang gendut nggak ada capek-capeknya sama Inang Fikar. Kita lanjut lagi, satu pujian untuk Tuhan.
Apa judulnya Teh? Tetap tersenyum. Iya, tetap tersenyum. Dalam suka dukaku kan, ya masih ingat lagunya ya nak ya? Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum. Diolok dihina ku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Sekali lagi. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum. Diolok dihina ku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Wah, manis-manis sekali senyum guru sekolah minggu ini dengan Enang Fikar. Puji Tuhan, semuanya hatinya lapang. Oke anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, tentu rindu dengan inang kita yang satu ini, betul? Siapa dia? Ayo Inang David, silahkan. Baiklah, adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengar firman, kita angkat satu lagu. Dengan lagu Roh Kudus, Kau hadir di sini untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu kami boleh duduk kembali. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Katakan, Tinggi. jamahlah kami, penuhi kami. Jamahlah kami, penuhi Kami dengan kuasa Allah Maha Maha Tinggi. Katakan sekali lagi, jamahlah kami. Jamahlah kami, Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Benar Tuhan Yesus, jamahlah kami, kuasailah kami, karena Roh-Mu turun atas kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau mendengar
mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami rindu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau masuk di dalam hati kami. Sehingga Tuhan Engkau membukakan mata rohani kami. Sehingga ketika firman-Mu disampaikan, biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong, menuntun, membimbing kami untuk kami mengerti akan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, baik adik-adik semua. Kalau Inang bilang hello, jawabnya halo. Kalau Inang bilang hello, hello, jawabnya halo, halo. Yuk kita tes dulu ya. Hello adik-adik semua. Iya. Halo, halo adik-adik semua. Iya, terima kasih. Tepuk tangan dong adik-adik semuanya. Hebat-hebat ya. Baik, hari ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Inang percaya adik-adik sudah memegang Alkitab dan duduk yang rapi. Kita mau sama-sama membacakan firman Tuhan. Kita ambil dari firman Tuhan, Kisah Para Rasul 2, ayatnya yang pertama sampai yang ke-13. Wah, agak panjang ya Inang ya? Iya, untuk itu adik-adik kita mau membacakannya secara bersama-sama. Ya, adik-adik semua ya. Sudah siap? Iya, sudah siap. Baik, kita akan baca secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan, Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Semua yang berkata-kata itu benar orang Galilea. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian firman Tuhan, pembacaan kita hari ini adik-adik sekolah minggu. Nah,
Tahu nggak adik-adik sekolah minggu? Hari ini memang betul hari Minggu, tetapi hari ini hari spesial. Kok spesial ya Inang David? Ya, karena hari ini adalah hari turunnya Roh Kudus. Itulah maka dikatakan Pentakosta. Pentakosta artinya turunnya Roh Kudus. Nah, jadi adik-adik bukan hari Natal saja yang spesial, bukan hari Paskah saja yang spesial, bukan hari naiknya Roh Kudus, tetapi ini adalah naiknya Tuhan Yesus, tapi hari ini juga hari yang sangat spesial, yaitu hari 40 hari dan 50 hari saat ini Pentakosta. Jadi kita semuanya senang karena kita sudah menerima Roh Kudus. Orang-orang percaya menerima Roh Kudus. Siapa itu orang-orang percaya? Inang, siapa lagi? Adik-adik semua. Ya, adik-adik kita semuanya adalah orang-orang yang telah menerima Roh Kudus. Nah, dari firman Tuhan yang kita baca tadi, nah, Inang mau katakan kepada adik-adik semua, ya, Inang mau ceritakan sedikit tentang bagaimana Roh Kudus ini awalnya, ya. Nah, begini ceritanya, adik-adik duduk dulu ya. Nanti Inang juga punya pertanyaan, ya. Jadi disimak, baik. Nah, suatu hari banyak orang-orang datang berkumpul di Yerusalem, ya. Baik orang Yahudi atau orang-orang perantau, bahkan juga bangsa-bangsa lain. Dan para murid-murid Tuhan Yesus juga berkumpul di sana. Nah, di antara orang banyak itu, ya, tiba-tiba terdengar suatu bunyi tiupan angin yang sangat kencang, ya. Wow, sampai semuanya, ya, sampai mereka nggak bisa berdiri, mereka sampai bergoyang, ya. Saking kencangnya angin, ya, kerasnya angin itu meniup semua orang-orang yang ada di sana, termasuk juga murid-murid Tuhan Yesus. Nah, kemudian lidah-lidah api, ya, hinggap ke semuanya orang-orang yang ada di sana, bahkan kepada murid-murid Tuhan Yesus. Lidah-lidah api kepada mereka. Lalu adik-adik tahu nggak yang terjadi? Ya, semuanya itu adalah Roh Kudus yang hinggap di tengah-tengah orang-orang banyak dan kepada murid-murid Tuhan Yesus. Lalu mereka berkata-kata, ya, bahasa-bahasa yang lain, bahasa-bahasa yang belum pernah mereka dengar. Bahkan mereka satu dengan yang lain terheran-heran. Bahkan juga mereka lihat apa yang dikatakannya, ya. Apa itu yang dikatakannya? Mereka sama mereka juga, ya. Mereka tercengang-cengang dan sangat bingung dengan bahasa-bahasa yang tadi. Meskipun mereka terheran-heran dengan bahasa-bahasa itu, ya, tapi murid-murid Tuhan Yesus, ya, murid-murid Tuhan Yesus mengetahui inilah Roh Allah yang dijanjikan itu kepada kita. Inilah, marilah kita menjadi saksi-saksi Tuhan. Ya. Nah, murid-murid Tuhan Yesus mau dipakai Tuhan melalui Roh Kudus, mereka bersaksi tentang Tuhan itu sendiri. Nah, adik-adik, bagaimana ya? Apakah orang-orang banyak itu langsung percaya? Apakah mereka langsung, ya, aku percaya? Tidak. Tidak ya adik-adik ya. Mereka ada juga yang menyangkal. Mereka ada juga yang tidak mau, tidak percaya, ya. Dan mereka ada juga
mengatakan, itu enggak benar itu. Ya. Tetapi para murid Tuhan Yesus mengatakannya dengan kasih, dengan lembut, mengatakan kepada orang-orang yang tidak percaya itu. Murid Tuhan Yesus mengatakan, kasih mau dinyatakan kepada kita, orang-orang yang percaya. Kasih Yesus mau dinyatakan kepada kita, orang-orang percaya. Nah, adik-adik, bagaimana? Baik sekali ya murid-murid Tuhan Yesus ya. Walaupun mereka disangkal, walaupun mereka tidak percaya, tetapi mereka tetap bersaksi, mereka tetap menyatakan tentang kasih Tuhan itu kepada orang banyak. Nah adik-adik, pertanyaan, setelah turun Roh Kudus, apa yang terjadi? Kalau ada yang bisa menjawab, nanti langsung di channel YouTube Sekolah Minggu, di komen langsung. Yang terjadi setelah Roh Kudus, 1, nama saya ini, langsung ya adik-adik ya. Nanti Inang mau lihat juga. Siapa yang responnya lebih cepat, Inang punya hadiah buat adik-adik. Tapi jangan lihat hadiahnya ya, tapi bagaimana kita menjadi anak-anak yang tekun beribadah mengikuti ibadah online kita. Oke, para murid Yesus mampu berbicara kepada semua orang, kepada bangsa-bangsa yang mendengarnya, ya. Mereka membuka hatinya, ya. Mereka mau jadi orang percaya. Bahkan adik-adik tahu, 3.000 orang dibaptis, mereka percaya kepada Yesus. Hebat enggak Roh Kudus itu adik-adik semua? Hebat dong, ya. Hebat dong, sampai 3.000 orang dibaptis. Nah, selanjutnya melalui ya firman Tuhan ini, melalui firman Tuhan yang kita sudah dengar tadi, ya. Apalagi? Kemudian bangsa-bangsa itu bertobat. Ya, adik-adik semua. Nah, itulah turunnya Roh Kudus apa yang terjadi. Nah, bagaimana dengan kita ya, adik-adik semua? Apa yang mau disampaikan firman ini kepada adik-adik sekolah minggu? Ya, apa rasa syukur kita? Roh Kudus telah turun kepada kita. Roh Kudus sudah dicurahkan kepada Inang dan adik-adik semuanya. Ya, sebagai orang percaya. 1, kita harus bisa seperti murid-murid Tuhan Yesus. Bersaksi, melakukan kehendak Tuhan. Kira-kira apa ya kehendak Tuhan? Coba dah, Inang David nggak tahu apa ya contohnya? Iya. Contohnya, 1, berdoa. Kita mau bersaksi melalui doa. Minggu yang lalu kita sudah mendengarkan tekun berdoa. Nah, apa adik-adik sudah berdoa di rumah? Adik-adik sudah melakukan doanya? Sudah doanya dilakukan? Adik-adik apa sudah mendoakan mama papa? Mendoakan orang lain? Mendoakan di sekitar kita? Tunjuk tangan dulu. Iya, jadi kita menjadi anak atau adik-adik yang berdoa. Nah, apalagi yang harus kita lakukan contohnya ya, Inang David? Taat menolong orang tua. Nah, taat menolong orang tua. Sekarang Inang mau tanya. Taat menolong orang tua, termasuk tita keberapa adik-adik? Ayo, siapa yang bisa? Iya, termasuk tita yang kelima. Taat menolong orang tua. Jadi kita harus taat kepada orang tua ya adik-adik ya. Menolong. Nah, itu sudah menjadi bersaksi di hadapan Tuhan. Jangan lupa, harus diingat itu. Tita yang kelima. Nah, apalagi adik-adik semua yang mau kita lakukan? Tadi sudah berdoa. Kemudian sudah taat untuk melakukan tita yang kelima. Mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, seperti kita sekarang ini sudah mau kita mendengarkan firman Tuhan.
firman Tuhan itu kita dengarkan, Roh Kudus hadir dan melalui firman Tuhan yang kita dengarkan, itulah yang membantu kita, menolong kita untuk lebih mengerti tentang firman Tuhan. Jadi adik-adik ada 3 ya tadi ya yang harus kita lakukan. Ya, berdoa, kemudian taat kepada orang tua, melakukan titah yang kelima, dan beribadah. Nah, itulah yang harus kita lakukan ya adik-adik semuanya. Nah, untuk itu Inang harapkan kita dapat melakukannya ya adik-adik ya. Nah, sekali lagi tema kita tadi apa? Pentakosta. Artinya apa? Hari turunnya Roh Kudus. Nah, baik, sampai di sini firman Tuhan. Adik-adik semua, ada yang bertanya? Boleh, nanti bertanya di kolom komentar kita ya adik-adik ya. Nanti Inang tunggu. Baik, nah sekarang Inang punya tugas. Yang pertama, bahwa adik-adik sekolah minggu untuk kelas besar ya membuat gambar lidah-lidah api. Membuat gambar lidah-lidah api. Nanti di sini ya turunnya Roh Kudus, kemudian gambar lidah-lidah api. Nah, di belakangnya tulis nanti ayat hafalannya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ayat hafalannya ya, adik-adik ya. Nanti dicatat di sini. Kemudian diucapkan. Itu untuk kelas besar. Nah, untuk kelas tengah, Inang mau adik-adik kelas tengah berkreatif. Itu dengan membuat gambar burung. Ya, melipat gambar burung. Terserah adik-adik kelas tengah, boleh dari kertas koran, boleh juga dari kertas warna, boleh dari kertas origami, ya. Nanti dikirim videonya ya adik-adik kelas tengah. Pasti harus lebih cantik-cantik, jangan ketinggalan, harus segera, ya harus cepat. Nah, untuk kelas kecil, ya Inang mau dikirim dulu videonya. Ya, nanti berdoa di tempat tidurnya. Inang mau melihat anak kelas kecil berdoa di tempat tidurnya. Apakah tempat tidurnya berantakan atau tidak? Apakah sudah dirapikan bangun tidur? Anak kelas kecil juga harus bisa hebat, ya. Nah, Inang nanti mau lihat videonya. Apa yang kamu doakan ketika adik bangun tidur? Itu saja doanya nanti. Dikirim videonya ya, adik-adik semua ya. Nah, sampai di sini dulu. Tadi kita sudah ada tugas. Inang mau semua kita mengirim videonya berlomba-lomba. Karena itulah yang diinginkan Tuhan. Baik, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang berbicara tentang turunnya Roh Kudus. Kami percaya Engkau telah menurunkan Roh Kudus atas kami, orang-orang percaya, khususnya adik-adik sekolah minggu. Kiranya melalui firman-Mu ini, adik-adik sekolah minggu semakin mengerti bagaimana cara bersaksi. Bukan harus seorang pendeta, bukan harus seorang guru sekolah minggu, tapi masa kanak-kanak mereka Tuhan tolong, supaya mereka boleh bersaksi melalui hidup mereka, melalui doa, melalui taat kepada orang tua, melalui mendengarkan firman Tuhan. Itulah yang kami rindukan lewat kesaksian mereka. Biarlah Tuhan, Engkau dengarkan doa kami Tuhan. Biarlah senantiasa adik-adik sekolah minggu kami semakin diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik semua bernyanyi Kidung Jemaat nomor 237 ayat 1 dan 2. Roh Kudus
semua, kita akan memberikan persembahan kita. Tapi sebelumnya, Inang baca dulu ya ayat persembahan untuk kita. Dari Matius 8 ayat 4. Dengarkan ya adik-adik ya. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Mari kita memberikan persembahan. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, kami berterima kasih Tuhan atas ibadah online kami sekolah minggu di pagi ini. Kami bersyukur kami sudah dapat mengakhirinya. Untuk itu Tuhan, kami mau membawa doa-doa kami kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau senantiasa memberkati adik-adik sekolah minggu secara keseluruhan dari sektor A sampai sektor F ya Tuhan. Biarlah kiranya dimanapun mereka berada, Tuhan kiranya Engkau berkati. Jikalau ada yang sakit, Engkau pulihkan. Jikalau ada yang sedih, Tuhan Engkau riangkan mereka. Supaya mereka tetap bergembira, memuji, memuliakan nama Tuhan. Jikalau ada adik-adik kami ya Tuhan, saat ini yang berulang tahun, kami berdoa supaya Tuhan memberkati usia mereka, panjang umur, kesehatan, dan biarlah mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, buat seluruh adik-adik sekolah minggu yang sebentar lagi akan melaksanakan ujian di sekolah mereka masing-masing. Tuhan tolong persiapkan semua adik-adik sekolah minggu sehingga mereka boleh bertanggung jawab atas pembelajaran yang mereka terima selama ini Tuhan. Kami mau percayakan semuanya adik-adik kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk terkhusus buat adik kelas besar, kelas 6 Tuhan. Kapanpun mereka menerima kelulusan mereka, kami percaya Tuhan akan memberi kelulusan yang terbaik buat adik-adik sekolah minggu kami semuanya. Sehingga mereka boleh melanjutkan sekolah mereka nanti di tingkat SMP. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk orang tua adik-adik sekolah minggu. Tuhan berkati semua orang tua adik-adik sekolah minggu yang senantiasa membimbing mereka dalam ibadah online ini Tuhan. Untuk itu Tuhan tambahkan kesabaran buat orang tua, membimbing, mendidik anak-anak. Bahkan juga ya Tuhan, Kau senantiasa memberikan hikmat-Mu, sehingga melalui orang tua, mereka boleh dibimbing untuk lebih dekat lagi kepada-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap orang tua yang merindukan pekerjaan. Tuhan Kau berkati, Kau berikan tepat pada waktunya. Bahkan yang sudah bekerja, senantiasa Engkau lebih-lebihkan lagi berkat-Mu Tuhan, supaya mereka lebih lagi memuliakan Engkau. Dan jikalau ada yang sakit Tuhan, Engkau pulihkan Tuhan. Yang mengalami kelemahan tubuh kami percaya Tuhan akan sembuhkan. Sehingga di hari yang mendatang kami boleh lagi bersama-sama beribadah, menuntun anak-anak kami beribadah online. Terima kasih Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk kami semua pelayan Tuhan, guru-guru sekolah minggu, Kau berkati kami Tuhan. Kau senantiasa berikan hati yang sabar buat kami. Kau senantiasa Tuhan pakai dalam pelayanan kami. Kau juga berkati untuk tim musik kami, berkati untuk setiap peralatan kami. Biarlah Tuhan yang memberkati kami. Dan kami sudah memberikan persembahan ya Tuhan. Terimalah persembahan kami ini menjadi pekerjaan-Mu di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan. Dan kalaupun ada adik-adik kami yang belum sempat memberikan, kami percayakan Tuhan di minggu-minggu yang akan datang. Biarlah kiranya mereka dapat memberikan persembahan
persembahan sehingga namamu semakin dipermuliakan. Inilah doa permohonan kami. Kami tahu Tuhan kami orang yang berdosa. Ampunilah kami Tuhan supaya kami lebih layak di hadapan-Mu. Dan biarlah doa kami ini Tuhan disempurnakan dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Mari kita sama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Bukan menari, Sri Daud menari.